Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa kabar sampai hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Karena Tuhan selalu baik buat kita semua. Itu sebabnya mari, saya mengajak kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji, menyembah Dia, Allah yang hidup. Mari bawa hidup saya dan saudara untuk lebih lagi menyembah Dia. Dan kita mau bersyukur sebab kasih setia-Nya yang telah menuntun menyertai kita semua. Mari bawa penyembahanmu. Oh, kami bawa pujian, kami bawa korban syukurku, kami bawa hatiku kepadamu, Yesus. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian, sembah kami. Oh, oh, oh Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa. Biarlah Kau yang bertata di atas pujian kami Tuhan sekarang. Oh, oh, oh. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Kami bawa korban syukurku, kami bawa segenap hidupku hanya kepadamu, Yesus. Haleluya. Oh. Mari dengan hati yang terbuka, mari dengan hati yang lapar dan haus, kita menghampiri Tuhan Allah kita yang hidup. Oh Allah yang besar. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, curahkanlah hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan, hadirat-Mu yang kami perlukan. Amin, haleluya. Mari kita mau satu hati di dalam doa. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau menikmati hadirat-Mu. Biarlah setiap kami bawa hidup kami untuk kami lebih lagi menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar. Kasih setia-Mu yang menghidupkan kami sampai hari ini. Dan kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Itu sebabnya kami mau menyanyi bagi Engkau, kami mau bersorak bagi Engkau, kami mau menari bagi Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan angkat pujian kami yang terindah bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Duduk diamlah di atas pujian kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami yang melayani Engkau di altar-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru. Urapilah kami semuanya Tuhan, dengan kuasa Allah Roh Kudus. Dan Kau menjamah setiap kami, bahkan Kau menjamah umat-umat-Mu di rumah mereka, dimanapun kami berada. Sehingga kami benar-benar bersekutu menikmati hadirat Tuhan. Engkaulah pujian kami, Engkaulah penyembahan kami. Di dalam hadirat-Mu Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mulai tawar hati mungkin lelah dalam beban hidup mereka. Engkau bangkitkan mereka, iman mereka Tuhan. Dan kami mau bersukacita menyambut Engkau hari ini. Dan kami merayakan Engkau Tuhan. Pimpin kami, ibadah kami dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Yang percaya diberkati Tuhan berkata,
Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa hanya sukacita Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Mari penuhkan kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya. Mari kita taklukkan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mari rasakan kasih-Nya. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita-Mu Tuhan, cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kami bersyukur buat sukacita dari Engkau Tuhan, sebab sukacita-Mu itu kekuatan kami, itu pengharapan kami. Mari lambaikan tanganmu, kita nyanyikan lagi kepada haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Kita bersemangat Tuhan, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya.
Bapa, kami bersuka cita karena kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, untuk selama-lamanya Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Yes. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab banyak perbuatan-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Engkau Bapa, Bapa yang mengerti, amin, amin, amin Tuhan. segala yang Engkau menyedia kami Tuhan. kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan lagi, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Yesus, ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Peliharaanmu sempurna buat kami Tuhan. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Haleluya, haleluya. Allahku, yes Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. We give you thanks Lord, we give you all the glory. Hosana, Hosana Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, kami pegang teguh iman kami Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja buat kami. Engkau Allah yang terus ada buat kami Tuhan. Engkau Allah yang gak pernah undurkan tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, yes, amin, amin, amin Tuhan. Glory, haleluya, haleluya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, amin Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami Tuhan.
bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap langkah kami hari demi hari. Dan kami boleh melihat setiap nyanyian, sembah itu memberikan kekuatan bagi batin kami Tuhan. Bahwa benar kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu gentar sebab Engkau yang menopang kami umat-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap berjalan di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami akan kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk Engkau berbicara. Untuk Kau menaruh kembali sesuatu yang baru dalam iman kami. Supaya kami tetap bangkit. Supaya kami tetap kuat, kami tetap bertahan dengan apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak hanya mau mendengar dan melupakannya, tapi kami mau mendengar dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga kami menjadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapilah setiap telinga yang mendengar akan firman-Mu pada saat ini. Oleh karena itu berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, kuatkan kami. Kami sambut firman-Mu mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan, shalom, haleluya, amin, puji Tuhan. Kita masih ada sudah sampai hari ini semua oleh karena kebaikan kasih karunia Tuhan, amin. Langsung kepada firman Allah, Daniel pasal yang keempat. Kitab Nabi Daniel pasal 4 ayat 14 dan 15 saya bacakan. Daniel 4 ayat 14, ia berseru dengan nyaring demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Sampai sekian pembacaan kita. Nah Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan tentang apa yang terjadi kepada Raja Babil yang hebat, yang luar biasa besarnya itu, Raja Nebukadnezar. Satu ketika Allah memberikan visi ini kepada Nabi Daniel yang saat itu ada di kerajaan Babilonia, visi tentang Daniel melihat sebuah pohon yang besar dan yang indah, bertumbuh besar, ya, dan cabang-cabangnya dikatakan mencapai kemana-mana. Dan burung-burung di udara katanya datang dari mana-mana tempat bersarang di dahan daripada pohon yang luar biasa itu. Ya. Dan saudara, ini pohon yang besar ini menunjuk kepada kesuksesan dan kemakmuran dari kerajaan atau emperor Nebukadnezar, di bawah kepemimpinan Nebukadnezar, kemakmuran yang luar biasa dan kehebatannya, saudara. Tetapi datang satu masa di mana kita lihat dalam kitab Daniel, Nebukadnezar ini menjadi sombong. Dia meninggikan dirinya dengan kesombongan dan Tuhan bilang begini sama Nebukadnezar melalui visi Nabi Daniel. Pohon yang besar itu potong. Dan kita sudah baca tadi ayatnya. Ya, potong pohon yang besar tersebut. Dan ini merupakan nubuatan terhadap kehidupan Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu, kalau kita mungkin terapkan dalam hidup ini, ada masanya di mana Tuhan memberkati kita dengan luar biasa dan kita berkembang, usaha kita berkembang seperti pohon yang besar, saudara. Tuhan memberkati kita dengan luar biasa, ya. Saudara tidak dapat membayangkan berkat itu melimpah dalam kehidupanmu. Tetapi kemudian datang satu masa di mana seperti pengalaman Nebukadnezar, pohon tersebut ditebang. Cuma yang saya mau kasih garis bawah, yang saya mau saudara perhatikan adalah apa yang Allah katakan tadi. Bahwa memang
pohon yang besar itu akan ditebang, tapi Tuhan bilang begini dalam visi tersebut. Aku tidak akan tinggalkan Nebukadnezar tanpa apa-apa. Aku tidak akan biarkan dia habis-habis, nol putul, habis-habisan. Ya. Masih ada tunggul yang tersisa daripada pohon tersebut tertanam di dalam tanah. Tunggul itu adalah pangkal pohon. Pohon yang gede udah dipotong-potong, tapi tunggulnya masih tertinggal, dibiarkan tertinggal di dalam tanah. Engkau Nebukadnezar akan terikat dengan atau di dalam atau terikat pada tunggul tersebut. Sebab akan datang waktunya. Aku akan mengunjungi kembali engkau Nebukadnezar. Kehidupan kembali akan terjadi pada pohon tersebut. Dan engkau kembali akan diberkati, engkau kembali akan bertumbuh menjadi besar. Kehidupan akan kembali dialami olehmu Nebukadnezar. Nah hari ini Bapak Ibu saya mau saudara perhatikan ya. Firman Tuhan bicara tentang 3 fakta tentang Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan kita bukanlah Tuhan dari apa, bukan hanya maksud saya, Tuhan kita bukan hanya Tuhan dari apa yang kita punya. Ya, Tuhan kita bukan hanya Tuhan dari apa yang saudara punya. Dan bukankah apa yang kita punya itu kan diberikan oleh Tuhan Bapak Ibu. Dialah Tuhan dari apa yang kita punya memang. Tapi bukan cuma itu saja. Sama pentingnya dengan hal tersebut, yang kedua adalah dialah Tuhan dari semua yang mungkin sudah diambil dari dalam kehidupan saudara. Dia tetap Tuhan. Walaupun mungkin ada satu saat kita kehilangan banyak hal, kita mau berkata dengan berani bahwa Allah kita adalah Tuhan yang berdaulat. Ya, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap pegang kendali walaupun aku kehilangan banyak hal tapi dia tetap pegang kendali. Ya, dialah Tuhan dari semua yang hilang, dia tetap Tuhan walaupun aku hilang banyak hal. Dialah Tuhan yang berdaulat, dialah Tuhan yang pegang kendali. Dan kalau saudara kehilangan semuanya, memang Alkitab katakan musuh kita itu, Yesus mengatakan bahwa musuh kita si iblis adalah pencuri, pembunuh, dan penghancur. Tetapi Tuhan adalah bukan hanya Tuhan dari apa yang saudara punyai, tapi juga Tuhan daripada semua yang sudah hilang. Dia tetap Tuhan di situ. Cuma yang saya mau tekankan adalah fakta ketiga dari Tuhan ini. Ya, yang ketiga ini yang terpenting, yaitu bahwa Tuhan bukan saja Tuhan daripada apa yang engkau punya sekarang. Tuhan bukan hanya Tuhan daripada apa yang sudah engkau tidak punya. Dari semua kebangkrutanmu dia tetap Tuhan di situ. Tetapi saya mau tekankan yang ketiga, dan ini merupakan tema khotbah pada pagi hari ini, adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan dari apa yang masih tersisa. Itu tema khotbahnya. Tuhan dari apa yang masih ada, yang masih tersisa. Tuhan masih menyisakan sesuatu seperti apa yang diperbuat dengan pohon Nebukadnezar tersebut. Digunduli, dipotong habis, tapi tunggulnya, pangkal pohonnya itu masih ada di dalam tanah. Tuhan tidak akan mengambil dari saudara dan saya tanpa meninggalkan sesuatu, camkan itu. Tuhan mungkin mengizinkan saudara, kita digundulin, kita kehilangan. Tapi dia tidak membiarkan kita habis sama sekali. Ada sesuatu yang ditinggalkan dan dia adalah Tuhan dari yang tersisa itu. Tuhan tidak pernah mengizinkan musuh mengambil dari saudara dan saya tanpa meninggalkan apa-apa, enggak. Ya, ingat itu, Tuhan tidak mengizinkan musuh mengambil dari dirimu sampai saudara gundul habis-habisan, nol putul, enggak ada apa-apa lagi, enggak. Ya, Tuhan tidak pernah mengizinkan musuh mengambil darimu tanpa meninggalkan sisa. Walaupun mungkin tinggal tunggul pohonnya aja, saudara. Ya itulah sebabnya kita lihat dari dalam ayat itu tadi bahwa pohon itu ditebang. Tapi perhatikan bahwa Tuhan menyisakan pangkal pohon tersebut. Tuhan berkata, aku adalah Tuhan dari apa yang sudah hilang. Tapi akulah Tuhan daripada apa yang masih tersisa, yang masih ada dalam hidupmu. Bapak Ibu, kalau saudara
Atau kalau Allah membiarkan saudara mengalami kehilangan, ya, seperti apa yang dialami oleh Nebukadnezar, maka yakinlah bahwa Allah akan membiarkan sesuatu tersisa. Maka akan ada sesuatu yang dia tinggalkan. Dia tidak habiskan semua-muanya. Saudara harus mengerti bahwa dia adalah Tuhan dari apa yang hilang, tapi dia juga Tuhan daripada apa yang masih ada, daripada apa yang tersisa. Tuhan berkata, biarkan tunggul itu tinggal di dalam tanah. Biarkan tunggulnya itu berarti sepertinya Tuhan dari sorga mau bilang begini, ya. Tuhan seperti mau berkata dari sorga, dia mau berkata kepada neraka, tinggalkan, jangan ambil semuanya, sisakan sesuatu. Biarkan tunggulnya. Itu seperti sorga mau berseru kepada neraka, engkau tidak dapat mengambil semuanya dari umatku. Engkau tidak dapat mengambil semuanya dari mereka. Kenapa? Sebab Tuhan selalu memberkati anak-anaknya bukan menurut apa kehilangan mereka. Tuhan tidak memberkati umatnya melalui apa seberapa besar kehilangan yang dipunyai atau yang dialami oleh mereka, tetapi menurut apa yang tersisa. Garis bawah itu, Tuhan memberkati umatnya menurut apa yang masih ada, masih tersisa yang Tuhan izinkan masih ada. Tuhan berkata kepada neraka, saudara, lewat firman Allah, biarkan tunggulnya itu. Biarkan tunggul itu dan jangan sentuh. Kamu boleh mengambil sampai sekian. Tidak boleh lebih. Nah, ini penting saudara perhatikan. Ya, ini penting saudara perhatikan. Kalau begini, kalau toh dalam kehidupan saudara Allah mengizinkan saudara kehilangan semuanya. Saya ulangi. Kalau toh dalam kehidupan saudara Allah mengizinkan saudara kehilangan semuanya, itu berarti Allah melihat dan Allah memutuskan bahwa saudara tidak membutuhkan hal itu untuk memenuhi maksud tujuan Allah untuk masa depanmu. Kalau dalam kehidupan ini saudara, atau di dalam kesakitan yang saudara alami, atau mungkin dalam kematian yang telah merenggut sesuatu dari dirimu, dari keluargamu, maka Tuhan selalu menggunakan dan memakai apa yang masih sisa, apa yang masih ada, apa yang tertinggal. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu bahwa aku akan menggunakan apa yang masih ada, apa yang masih tertinggal, dan rencanaku untuk keluargamu, untuk hidupmu di masa depan akan tetap terwujud seperti yang aku sudah rencanakan, kalau engkau tetap bergantung kepada imanmu, sebab aku adalah Tuhan dari apa yang tersisa. Aku tahu tunggul itu masih ada di dalam tanah. Tunggul itu masih tertinggal di dalam tanah. Kalau saudara perhatikan beberapa contoh ini, tidak perlu baca saudara. Pada zaman Nuh kita tahu, mujizat Tuhan bukanlah di dalam dia menghancurkan dunia atau kebudayaan pada zaman Nuh. Ya, mujizat Tuhan bukan dengan dia mengirim, ya kita memang melihat, wah ini mujizat besar. Bagaimana Tuhan menghancurkan kebudayaan zaman Nuh, ya kebudayaan yang jahat dengan mengirimkan air bah, hujan yang turun berhari-hari saudara. Sehingga seluruh manusia tenggelam semua. Dan kita berpikir adalah mujizat yang terbesar adalah Tuhan melenyapkan semua orang pada zaman Nuh dengan air bah yang besar. Tapi saya mau mengatakan mujizat yang terbesar dalam kejadian itu adalah waktu Tuhan menyisakan 8 orang saja. Dari 8 orang yang tersisa ini Tuhan membangun sebuah kebudayaan yang baru. Tuhan membangun satu dunia yang baru dengan mereka. Sebab apa saudara? Tuhan adalah Tuhan dari yang tersisa. Tuhan adalah Tuhan dari apa yang tersisa yang masih ada. 8 orang yang diselamatkan, dari mereka lah Tuhan membangun saudara bumi sampai kepada sekarang ini. Nah, Yesus berkata pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Bapak Ibu, setiap saat pencuri datang, pencuri yang jahat masuk dalam hidupmu. Dan saudara mulai berkata, waduh,
aku sudah dirugikan banyak. Waduh, apa yang terjadi dalam kehidupanku? Kemana perginya semua berkat-berkat Tuhan, semua kekayaan yang Tuhan berikan kepadaku? Sekarang sudah hilang, kemana? Apa yang sudah terjadi dalam hidup ini? Tapi Tuhan mau bilang kepada saudara, aku akan bekerja dengan memakai apa yang sisa, bukan apa yang hilang. Apa yang sisa yang masih ada. Jadi saudara, kalau kita kehilangan semua-muanya, maka Tuhan mau kasih tahu kepada saya dan saudara, aku adalah Tuhan dari apa yang tersisa. Dan aku akan memberkati engkau dengan luar biasa melalui apa yang masih tersisa dalam hidupmu. Percayalah terus kepadaku umatku, berpeganglah terus kepada janji-janjiku. Sebab aku adalah Tuhan dari apa yang tersisa. Berhentilah meratapi apa yang sudah hilang, biarkan dia hilang. Sebab Tuhan justru memakai dari apa yang masih ada dalam hidupmu. Dari masih apa yang tersisa dalam hidupmu. Apa yang tersisa dalam hidup saudara? Nah, dalam kehidupan Ayub, kalau kita lihat sebagai contoh juga, setan mendapat izin dari Allah untuk menyerang hidup Ayub. Nah, saudara penting mempelajari apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub supaya saudara mengerti prinsip ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memakai apa yang tersisa. Sebab Ayub hampir semuanya digundulin. Ayub hampir semuanya diambil dari kehidupannya. Nah, setan bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, satu-satunya alasan, jadi ini menurut setan, dia katakan kepada Tuhan, satu-satunya alasan mengapa Ayub melayani engkau, satu-satunya alasan mengapa Ayub masih tetap setia sampai sekarang mengiring engkau, itu karena engkau memberkati. Ya. Karena engkau memberkati Ayub berlimpah-limpah. Itu alasannya. Dan Tuhan bilang, oke, setan, sekarang aku izinkan engkau mengambil semua barang yang ada dalam kehidupan Ayub. Tapi, nah ini yang saya mau garis bawahi. Engkau boleh ambil semua kekayaan yang ada pada Ayub, tapi jangan jamah tubuhnya, sisakan itu. Jangan sentuh tubuhnya. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyisakan sesuatu. Dia nggak mau Ayub habis semua-muanya. Nah, di pasal berikutnya, si iblis datang lagi, saudara. Setelah setan menggerakkan orang untuk merampok kekayaan Ayub, setan mengirimkan angin ribut untuk menghancurkan rumah Ayub, di mana anak-anak Ayub berpesta di dalamnya dan mereka semua mati. Ya. Ayub kehilangan domba, onta, lembu, bisnis, habis semuanya, anak-anak. Dan apa kata Ayub? Ayub tetap berdiri dengan kokoh kuat di dalam imannya dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, di pasal berikutnya, setan datang lagi menghadap Tuhan dan bilang begini, oke Tuhan, ya, oke Tuhan, kalau engkau mengizinkan aku untuk menyerang fisiknya, tubuhnya, dan membuat Ayub jatuh sakit, maka dia pasti akan mengutuk engkau Tuhan. Dan Tuhan bilang, oke, silakan, engkau aku izinkan menjamah fisiknya sekarang, tapi, ada tapinya lagi, tapi engkau tidak boleh mengambil nyawanya. Sisakan nyawanya. Jadi Tuhan selalu menyisakan sesuatu, saudara. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini, setiap kali si jahat mau menghancurkan engkau, Tuhan kita tidak mengizinkan seluruhnya diambil. Percayalah itu, saudara. Masih ada sisanya kalau saudara mau perhatikan. Setiap kali si jahat mau menghancurkan engkau, Tuhan tidak mengizinkan seluruhnya. Selalu ada yang tertinggal, selalu ada yang Tuhan katakan jangan sentuh itu, jangan sentuh ini. Yang sisa yang engkau punya selalu akan membingungkan si setan. Sekali lagi, yang sisa yang engkau punya selalu akan membuat setan jadi frustrasi. Apa yang sisa dalam hidup saudara? Apa yang masih tertinggal dalam hidupmu? Itu akan membuat frustrasi si jahat.
Apa yang sisa yang saudara masih miliki sekarang ini? Maksud saya, apakah masih ada pujian yang tersisa? Apakah masih ada iman? Apakah masih ada sukacita dalammu? Apakah masih ada janji-janji yang tertinggal, saudara, bagimu? Apakah masih ada mimpi yang tersisa? Pengharapan yang tersisa? Apakah masih ada tunggul? Dan memang Tuhan katakan jangan potong semua. Biarkan tunggul itu ada di dalam tanah. Bapak Ibu, kehilangan memang sesuatu yang menyakitkan. Tetapi apa yang tersisa itu powerful. Sekali lagi, kehilangan memang menyakitkan kita. Tapi apa yang masih ada diizinkan ada terus dalam hidup saudara oleh Tuhan, itu powerful dan Tuhan mau memakai hal tersebut. Apa yang tertinggal dalam hidup Ayub setelah dia kehilangan segala sumber-sumber yang dia punya. Segala bisnisnya, segala kekayaannya, dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan teman-temannya, dia kehilangan istrinya juga. Saya kira yang tertinggal dari kehidupan Ayub kalau kita baca kitab Ayub adalah apa saudara? Trust-nya kepada Tuhan. Keyakinannya, kepercayaannya, trust-nya dalam iman. Ayub berkata dalam Ayub pasal 13 ayat 15 bilang begini. Ayub 13 ayat 15, perhatikan ini. Meskipun dia, Allah, membunuh aku akan menaruh harap di dalam dia. Aku akan menaruh trust dalam bahasa Inggris, di dalam dia. Nah ini sangat powerful Bapak Ibu. Ayub berkata, walaupun sorga tidak dapat menghancurkan keyakinanku akan Tuhan. Bahkan surga tidak dapat menghancurkan keyakinan dan kepercayaan dan trustku kepada Allah. Mungkin begini ya. Mungkin saudara sekarang sedang dibingungkan dengan sikap surga. Sebagaimana mungkin juga Ayub juga dibingungkan. Sebab dia bertanya-tanya, dia gak mengerti apa yang terjadi. Kenapa aku kayak begini ya. Kenapa aku sepertinya apes, kan katanya anak Tuhan gak bisa apes. Masa sekarang aku digunduli semua kayak begini. Dia bertanya-tanya. Mungkin saudara sekarang sedang dibingungkan oleh sikap sorga. Mungkin saudara sedang dibingungkan, mungkin pengertianmu, mungkin akalmu sedang dibingungkan dengan sikap Allah. Kenapa engkau izinkan ini terjadi? Di mana engkau Tuhan? Tetapi walaupun Ayub memang bingung barangkali, Ayub tetap berkata, meskipun dia membunuh aku sekalipun, aku akan menaruh harap di dalam dia. Dengan perkataan lain, bahkan sorga tidak dapat menggoyahkan keyakinanku akan Allah. Itu harus ada, saudara. Kalaupun kelihatannya Tuhan seperti sedang mau membunuh saudara. Ya. Kalaupun kelihatannya Tuhan seperti sedang mau membunuh saudara. Mau menghabiskan saudara. Hal tersebut tidak dapat menggoyahkan keyakinan saudara akan Tuhan. Bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang terlalu baik untuk meninggalkan saudara. Bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang terlalu setia untuk membiarkan saudara. Bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang saudara terlalu baik untuk membuat saudara menjadi salah mengerti. Dan kalau semuanya sudah selesai, kalau semuanya sudah selesai dan terjadi dan dialami oleh Ayub, Ayub bilang begini, aku akan keluar seperti emas. Wow, luar biasa Ayub ini. Ya. Aku akan keluar seperti emas murni. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan dari apa yang tersisa dalam hidupmu. Masih ada apa yang tersisa dalam hidupmu? Dan Tuhan bilang begini kepada Ayub, dari apa yang masih tersisa dalam hidupmu Ayub, keyakinanmu, imanmu, dari situ aku akan menghasilkan buah-buah bukan cuma 1 kali ganda, 2 kali ganda banyaknya
dari apa yang engkau sudah hilang, aku kembalikan 2 kali ganda banyak, karena aku Tuhan dari apa yang tersisa dalam hidupmu. Itu Ayub. Sama juga dengan Gideon. Ya. Tuhan berkata kepada Gideon dalam kitab Hakim-Hakim, Gideon, aku akan memakai engkau untuk melepaskan bangsa Israel daripada kungkungan tangan orang Midian. Belasan tahun, puluhan tahun orang Midian sudah menjajah bangsa Israel. Oke, engkau punya 32.000 laskar tentara untuk melawan musuh. Ya. Musuh berkekuatan jauh lebih besar, kekuatannya 350.000. Engkau cuma punya 32.000, tapi Tuhan bilang kebanyakan Gideon. Kebanyakan, itu terlalu besar. Jadi katakan kepada mereka, siapa yang takut berperang pulang aja. Siapa yang takut tidak punya nyali pulang aja. Dan pada hari itu 22.000 orang pulang. Jadi Gideon masih punya sisa 10.000. Dan Tuhan bilang, masih kebanyakan Gideon. Masih kebanyakan. Tuhan geleng-geleng kepala, masih kebanyakan. Dan dari 10.000 itu terseleksi lagi 9.700. Yang sisa yang ketinggalan cuma 300. Dan kitab Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7 berkata, dengan 300 orang yang tinggal, dengan 300 orang yang tersisa, Allah menyerahkan orang Midian ke tangan Gideon. Allah bekerja dan memberkati melalui apa yang tersisa. Apa yang Tuhan lakukan? Mengapa Tuhan selalu mengurangi, sampai 2 kali dikurangi saudara dalam kehidupan Gideon. Gideon dikurangi satu persatu laskarnya. Karena Tuhan bukan saja Tuhan dari apa yang engkau punya. Dan Tuhan bukan saja Tuhan daripada apa yang engkau sudah kehilangan. Tapi Dia adalah Tuhan dari apa yang masih tersisa dalam hidup saudara. Dan kita mengetahui dari tentara yang tersisa itu saudara, Allah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon. Jadi saudara, Tuhan berkata kepada Gideon, jangan khawatir dengan yang pulang-pulang itu. Aku akan pakai apa yang tersisa. Biarin yang pulang. Aku pakai apa yang tersisa padamu. Simson juga sama. Simson kehilangan urapannya. Dia kehilangan banyak hal. Dia kehilangan reputasinya. Dia kehilangan pengaruhnya sebagai seorang hakim Tuhan. Dia kehilangan posisinya, saudara. Dia kehilangan kekuatannya. Dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan matanya juga. Dia kehilangan rambutnya. Dia kehilangan kemerdekaannya. Sebab dia ditawan oleh musuh bangsa Filistin. Dia kehilangan semuanya. Tapi Tuhan berkata bahwa mujizat itu tidak terdapat di dalam kehilangan-kehilanganmu. Tapi mujizat terdapat justru di dalam apa yang masih tinggal di dalammu, Simson. Dan kita tahu Alkitab katakan bahwa Simson masih punya rambutnya. Dan rambut itu perlahan-lahan menjadi tumbuh, menjadi panjang kembali. Rambut di kepala Simson. Saudara tahu di mana Allah akan memulai mujizatnya. Di mana Allah akan memulai mujizatnya? Dalam kehidupan Simson, rambut di kepalanya mulai tumbuh. Buat saya dan saudara, di mana Allah akan start dan memulaikan mujizatnya? Itu di kepala saudara. Ya, di kepalamu. Pemulihan dimulai di kepala saudara. Waktu saudara penuhi kepalamu, penuhi pikiranmu dengan perjanjian Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau tetap Tuhan dari apa yang sisa dalam hidupku. Aku mau nolak untuk mati konyol. Aku gak mau Tuhan. Aku percaya seperti kata pemazmur, aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Itu khotbah saya minggu lalu. Kita baca lagi satu episode yang lain lagi dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat yang ke-8. Versi bahasa Indonesia sehari-hari. Keluaran 9 ayat 8 versi BIS ya. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, ambillah beberapa genggam abu dari tempat pembakaran. Dan di depan raja, Musa harus menghamburkan abu itu ke udara. Abu itu apa sih saudara? Abu adalah apa yang tersisa waktu sesuatu sedang dibakar. Abu adalah apa yang tersisa.
Walaupun sudah jadi abu, tapi itu masih ada sisanya, saudara. Jadi begini, saudara. Abu adalah apa yang tertinggal tersisa waktu saudara melalui api yang menghanguskan dalam hidup saudara. Abu adalah yang tersisa waktu saudara melalui api ujian. Dan saudara merasa seperti terbakar kehidupan saudara. Dan saudara menjadi debu, kedaginganmu menjadi debu. Waktu saudara melalui api ujian ini saudara terbakar. Dan dengan debu di tangan Musa itu, Tuhan berkata, berikan debu itu kepadaku. Musa dan Harun mengambil debu itu dari perapian dan melemparnya ke atas. Melemparnya ke udara. Waktu Musa mengambil beberapa genggam abu dan menghamburkannya ke udara. Alkitab katakan Tuhan membuat debu itu mengcover seluruh negeri Mesir. Mendatangkan bisul yang bernanah pada seluruh tubuh dan binatang-binatang di Mesir. Tuhan berkata, aku akan memakai apa yang tersisa daripadamu. Abu yang tersisa dari ujian yang engkau alami. Kalau engkau mau lemparkan ke atas kepadaku, itu akan kembali kepada musuh-musuhmu. Akan menghujani musuh-musuhmu, akan menyiksa musuh-musuhmu dari apa yang tersisa dalam hidupmu. Kalau engkau lemparkan itu kembali kepadamu, abu yang terbakar daripada sisa kehidupan saudara, lemparkan itu kembali kepada Allah di dalam pujian, saudara. Aku akan mengembalikan dan menghujani musuh-musuhmu yang menyengsarakan engkau, yang menyiksa engkau. Aku akan balik menghujani mereka dengan bara, dengan yang bernanah. Aku akan menyiksa balik mereka. Dari mana? Dari apa yang tersisa, dari debu sisa hidupmu yang terbakar. Lemparkan itu kepadaku dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ini juga terjadi dalam kehidupan Daud. Beberapa minggu yang telah lalu juga saya sudah khotbahkan ini. Ya, bagaimana Daud kehilangan keluarganya di kota Siklak. Di 1 Samuel pasal 30. Rumahnya dibakar, keluarganya hilang, istrinya diambil orang semua, saudara. Dia nggak punya apa-apa lagi. Nah, kita berkata bahwa Daud datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, apakah yang aku harus kerjakan? Apakah aku harus mengejar musuh itu? Tuhan bilang, kejar Daud, pergi. Cuma begini saudara, pergi tapi pergi kemana? Daud kan nggak tahu musuhnya itu ada di mana. Musuhnya sedang berkemah di mana. Tuhan cuma katakan, oke, aku kasih izin engkau kejar, pergi. Nah, apa yang terjadi saudara? Kalau saudara baca 1 Samuel pasal 30, dikatakan dalam perjalanan mengejar musuh, Allah mempertemukan Daud dengan cuma satu orang, seorang Mesir, yang waktu ditanya oleh Daud, orang itu bilang begini, aku ini orang Mesir, aku inilah hamba dari orang-orang Amalek yang baru saja menyerang kota dan membakar kotamu, kota Siklak. Ya, 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Dan Tuanku merasa aku sudah tidak berguna dan aku ditinggalkan sendiri di padang belantara ini. Aku adalah yang tertinggal, yang tersisa, yang masih ada. Aku sendirian di sini. Jadi perhatikan ini saudara. Orang Mesir yang ditinggal ini itu justru menyebabkan mujizat pemulihan dalam keluarga Daud terjadi. Sebab orang Mesir ini menuntun laskar Daud untuk ke tempat perkemahan daripada orang-orang Amalek. Dan Daud dikatakan menyerbu dan mengadakan kekalahan yang besar. Dan dia menjara habis, bukan saja memulihkan, David recover all, bukan hanya dia memulihkan apa yang sudah dirampas orang. Dia mendapat dan mengambil jarahan daripada orang-orang Amalek juga. Dari mana datangnya kemenangan itu? Dari satu orang tersisa. Yang seperti sudah gak ada arti, ditinggalkan di padang belantara oleh tuannya. Jadi saya mau ambil kesimpulan begini Bapak Ibu. Ya, apabila musuh datang menyerang seperti musuh datang menyerang keluarga Daud di kota Siklak. Apabila musuh datang menyerangmu, ingatlah, yakinlah Allah selalu punya yang sisa.
Allah selalu menyisakan sesuatu yang tertinggal. Dan dari sesuatu yang tertinggal, yang tersisa itu saudara, Allah akan mengadakan pemulihan. Allah akan merecover semuanya, bahkan ada jarahan, ada bonus jarahan yang diberikan. Milik daripada orang-orang Amalek. Kita tentu ingat dalam Injil-Injil wanita yang mengalami perdarahan. Itu juga sudah kehabisan semuanya. Dia sudah kehilangan semuanya, dia kehilangan duitnya, hartanya sudah habis untuk mengobati dirinya, keluarganya juga sudah habis, saudara. Uangnya habis, kebahagiaannya habis, kesehatannya habis. Dia kehilangan semuanya. Tapi apa yang saya kira masih ada dalam dirinya adalah dia bilang begini, aku akan mengulurkan tangan imanku untuk menjamah ujung jubah Yesus. Asal saja aku mengulurkan tanganku dan menjamah, itu saja yang dia punya. Dia mengulurkan tangan iman dan menjamah bagian terkecil dari Yesus. Itu sisa yang dia punya dan dia mengalami pemulihan. Dia mengalami lawatan Tuhan, ada kuasa yang mengalir keluar dari ujung jubah Yesus ke dalam kehidupan perempuan yang meleleh darah ini. Nabi Elisa di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 berkata kepada ibu janda tersebut, ya kita tahu sama kisahnya, ya. Apa yang masih tersisa dalam hidupmu? Apa yang masih tersisa di dalam rumahmu? Dan kita sudah tahu bahwa tukang penagih hutang sudah datang, ya, anaknya lah mau diambil untuk dijadikan budak. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Nabi Elisa, kata perempuan tersebut. Tapi ada satu yang aku masih punya. Semuanya udah habis, tapi satu ini masih aku punya. Buli-buli berisi minyak. Kalau saudara hanya memperkatakan apa yang sudah hilang, perhatikan ini saudara. Kalau si perempuan hanya memperkatakan apa yang sudah dia hilang ini, dia hilang itu, dia hilang ini. Saudara, maka kuasa kenabian Elisa tidak dapat bekerja dalam hidupnya. Sekali lagi saudara. Kalau saudara hanya memperkatakan apa yang sudah hilang, maka Nabi Elisa, Nabi Allah, dengan karunia kenabiannya itu tidak bisa kerja. Tapi kalau saudara mau ambil apa yang tersisa dan membawanya ke bawah karunia profetik daripada Nabi Elisa itu, hamba Tuhan, maka apa yang tertinggal itu cukup untuk menghasilkan apa yang si perempuan itu butuhkan di masa-masa yang akan datang. Jangan membesarkan apa yang sudah hilang. Jangan memperkatakan apa yang sudah hilang. Karena dengan demikian saudara, perkataan negatif itu membuat saudara urapan Tuhan, bahkan kuasa profetik yang ada dalam kehidupan Elisa nggak bisa kerja. Tapi kalau saudara mau ambil apa yang tersisa yang masih ada ini loh, engkau berikan kepada hamba Tuhan tersebut, ya, maka karunia profetik yang ada pada Nabi Elisa itu akan ada dan akan mencukupkan, ya, dan memberkati apa yang tersisa tersebut untuk menghasilkan pemeliharaan untuk kebutuhan kehidupanmu sampai kepada masa depan. Jadi apakah yang sisa pada diri saudara? Itu yang kita harus bawa kepada Tuhan pagi ini. Berikan kepadaku apa yang masih tersisa. Belum habis semuanya, belum habis. Apa yang ada? Mungkin saudara sudah ditinggal suamimu, saudara sendirian. Mungkin saudara sedang mengalami keterikatan. Ya. Mungkin saudara sedang mengalami ujian, saudara sedang mengalami kesedihan. Saudara mengalami kematian suami. Ada yang mengalami kematian istri. Ada yang ditinggal oleh anaknya. Tapi pertanyaannya, apa yang saudara masih punya? Sebab Tuhan tidak mengambil semuanya. Dan Tuhan mau mulai bekerja dari apa yang masih ada. Apa yang masih tinggal. Tuhan mau berkata kepada saudara, aku adalah Tuhan dari apa yang masih sisa. Apa yang masih tertinggal. Apa yang tersisa dalam kehidupanmu. Mungkin saudara berkata, waduh aku sudah berbuat sesuatu yang fatal dalam hidupku. Aku sudah mengambil keputusan di masa yang lalu sesuatu yang jahat. Dan sekarang aku menuai, kehidupanku berantakan, habis semuanya.
Aku gak bisa melepaskan diriku daripada hantu masa laluku ini. Tapi Tuhan katakan, apa yang tersisa dalam hidupmu? Jangan besarkan hantu masa lalumu. Apa yang tersisa di dalam hidupmu? Yang terakhir saudara, kita lihat Yeskel pasal 37, tidak perlu baca. Tapi di Yeskel 37 ini menarik saudara. Ya, Yeskel 37, Nabi Yeskel ditanya oleh Tuhan. Nah saat itu Nabi Yeskel dibawa oleh Tuhan ke satu lembah. Di lembah itu penuh dengan tulang-tulang, bukan cuma kering, sangat kering. Ya, ini tulang betul-betul gak ada harapan, kering saudara. Kering banget, betul-betul mati. Dan Tuhan tanya kepada Nabi Yeskel, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Nah perhatikan apa jawab Yeskel. Yeskel jujur saudara, saya senang Yeskel jujur. Dia enggak tedeng aling-aling, dia enggak menyembunyikan sesuatu. Dia berkata apa adanya, dia jujur. Dia bilang begini, Tuhan, Engkau aja yang tahu. Dengan perkata lain, ya, coba saudara pikirkan, dengan perkataan lain Yeskel bilang begini, Tuhan, Engkau tanya kepadaku, ini tulang kering, bisa gak dia hidup? Kalau aku sih, aku gak ada iman Tuhan. Aku udah gak punya semangat Tuhan. Aku udah gak punya passion melihat tulang kering begini banyak Tuhan. Aku sudah gak bisa percaya bahwa tulang-tulang ini akan kembali bisa hidup. Aku gak tahu apakah masih ada pengharapan, sebab tulang ini sudah mati banget, tulang ini sudah sangat-sangat kering. Jadi kalau engkau tanya kepadaku, posisiku aku gak tahu. Sebab padaku memang gak ada apa-apa. Siapa saya? Saya menurut hitung-hitunganku ini tulang gak mungkin dibangkitkan. Ini tulang sudah sangat kering, aku gak punya iman untuk itu, aku gak punya passion untuk membangkitkan itu. Ya, dan aku tidak mempunyai iman yang cukup untuk percaya dan berkata bahwa tulang ini akan hidup lagi. Kalau saudara terapkan mungkin dalam kehidupan saudara, saudara mungkin bisa bilang begini, Tuhan aku bahkan gak tahu keluargaku masih bisa bangkit lagi apa enggak. Itu seperti tulang kering yang udah gak ada harapan. Aku gak tahu apakah pernikahanku sudah bisa diselamatkan atau tidak. Aku tidak tahu apakah kehidupanku ini masih bisa ada pengharapan. Sudah terlalu kering. Makanya Yeskel bilang aku gak tahu Tuhan. Yeskel tidak mempunyai iman supaya yang kering-kering itu, tulang-tulang kering itu dapat kembali hidup. Sebab Yeskel melihat tulang-tulang itu sangat kering. Dia gak punya passion, gak punya semangat dan Tuhan bilang, oke. Yeskel, kalau begitu, kamu dengar ya, kalau begitu, kamu bernubuat kepada tulang-tulang kering ini. Itu perintahku. Dan kamu berkata, tulang-tulang kering, hiduplah. Come alive. Nah perhatikan apa yang dilakukan oleh Yeskel. Ya, kita sudah katakan lagi, Yeskel berkata, ya aku gak punya iman untuk itu. Aku nggak punya passion untuk itu. Aku ragu apakah sesuatu akan terjadi. Apakah ada satu gerakan akan terjadi. Tapi Tuhan, Engkau yang tahu. Aku nggak tahu. Nah Yeskel nggak sok bilang begini. Wah aku tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Ya aku tahu dia akan mengadakan begini. Aku tahu. Enggak, Yeskel jujur. Aku nggak tahu Tuhan. Buatku ini terlalu buruk banget keadaannya. Ini udah parah banget, ini tulang kering banget. Jadi apa yang sisa yang dipunyai Yeskel kalau begitu? Sebab Yeskel sudah imannya aja udah, passionnya aja udah gak ada, udah lemes banget dia itu. Dia berkata aku gak punya apa-apa lagi yang tersisa. Aku gak punya iman, aku gak punya semangat, aku gak punya apa-apa lagi. Tapi Tuhan bilang gini, enggak, kamu punya sesuatu. Engkau mempunyai sesuatu Yeskel. Apa itu? Apa yang aku katakan taat itu. Taat saja Yeskel. Engkau aku perintahkan untuk bernubuat, untuk berkata kepada tulang-tulang kering ini. Jadi apa yang Yeskel lakukan saudara? Yeskel pasal 37 ayat 7a, perhatikan, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku.
lalu aku bernubuat seperti apa yang diperintahkan kepadaku. Kalau saudara mau memperkatakan firman Tuhan kepada situasi yang saudara sedang hadapi. Bahkan mungkin saat ini saudara seperti gak punya iman lagi, gak ada pengharapan, gak punya passion, udah loyo saudara. Sebab saudara lihat itu lembah penuh tulang kering. Lembah kehidupan saudara sudah penuh tulang kering. Ya. Tetapi saudara yang tinggal cuma satu, yaitu saudara mau taat apa enggak. Tuhan katakan taat. Aku perintahkan engkau, katakan. Dan yang diperbuat oleh Yeskel, dia memperkatakan seperti apa yang diperintahkan. Jadi Yeskel katakan, injih Tuhan, aku taat. Nah, kita katakan waktu Yeskel bernubuat, kita tahu ada satu gerakan besar. Waktu Yeskel berkata, hai tulang-tulang kering, hiduplah engkau. Terjadi gerakan. Wow. Terjadi gerakan. Tulang menghampiri kepada tulang. Kemudian tulang itu ditutup lagi dengan urat, dengan kulit, dengan daging. Dan Yeskel disuruh berkata, panggil itu nafas kehidupan. Dan Yeskel memanggil dan bernubuat untuk nafas kehidupan. Nafas kehidupan itu datang dan apa yang terjadi saudara? Yeskel melihat dari tulang kering yang mati di lembah kematian itu berdirilah satu laskar yang besar. Laskar yang besar. Nah Bapak Ibu, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tuhan mau berkata kepada kita semua, bahwa dia bukan hanya Tuhan dari semua yang kita punya. Dia bukan hanya Tuhan dari hal-hal yang sudah hilang dari hidup kita. Kita mau berhenti membesarkan iblis untuk kehilangan-kehilangan yang telah terjadi dalam hidupmu. Tapi Tuhan adalah Tuhan dari apa yang tersisa dalam hidupmu. Ayat yang terakhir, nah ini saudara harus senyum mendengar ayat ini saudara. Terimalah ayat ini dengan sukacita. Ayat terakhir, Ayub pasal 8 ayat 7 dalam versi King James Version. Ayub 8 ayat 7 saya bacakan. Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Saya terjemahkan, walaupun permulaanmu itu kecil, tapi hari-harimu kemudian akan menjadi sangat besar. Mari berdiri semua saudara. Mungkin saudara hanya fokus sekarang kepada kehilangan saudara. Jangan saudara. Mari kita fokus kepada Tuhan. Tuhan dari apa yang masih tersisa dalam hidup saudara. Nyanyikan itu lagu yang kita sudah nyanyikan tadi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kita tolak segala depresi. Kita tolak segala tekanan, segala frustrasi yang mau menenggelamkan kehidupan saudara.
Sebaliknya saudara, isilah lembah kehidupan saudara yang mungkin penuh dengan tulang-tulang kematian. Dan saudara melihat sebenarnya gak ada pengharapan. Dan kita jujur kepada Tuhan, Tuhan kalau menilai kemampuanku, gak ada harapan Tuhan. Tulang ini sangat kering. Tapi saudara-saudara jangan fokus ke sana. Sebab Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang mengadakan mukjizat dari apa yang tersisa dalam hidup. Jangan sampai sudah tidak punya lagi iman, sudah tidak punya lagi pujian dalam hidupmu. Mari mengisi lembah kehidupanmu itu dengan pujian, dengan ucapan syukur, dengan terima kasih dan bersuka cita. Sebab begini saudara, Tuhan berkata kepada Nebukadnezar, potong tapi sisakan tunggulnya. Masih ada sisa kan? Masih ada sisa. Saudara pasti punya iman. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Jangan kecilkan itu. Mari isi semua itu, isi lembah kehidupanmu dengan disiplinkan diri saudara dengan mengucap syukur, dengan pujian, terima kasih. Sebab tunggul itu gak dicabut. Dari tunggul itu, dan jangan lupa kalau saudara baca kitab Daniel tadi, Tuhan kembali melawan Nebukadnezar. Tuhan kembali memulihkan dari tunggul yang sudah tinggal tertanam dalam tanah, tumbuh lagi itu pohon menjadi besar. Tuhanlah Tuhan dari apa yang masih ada dalam hidup. Banyak yang kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indahku terjadi di amin, haleluya, haleluya. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bahwa kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, amin, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari fokus bukan kepada apa yang sudah hilang. Oh, saya hilang ini, saya hilang itu. Sebab Tuhan, Dia hanya memperhatikan apa yang sisa, yang ada sekarang dalam hidup saudara. Bagi Yeskiel mungkin dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan semangat saja sudah tidak ada.
melihat lembah tulang kering yang begitu kering dan banyak. Tapi Tuhan berkata, dengar Yeskiel, engkau masih punya satu. Engkau mau taat apa enggak itu? Mari pagi hari ini atau siang hari ini, taat kepada Tuhan. Haleluya. Taat kepada firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkata, perkatakan firman-Ku itu kepada situasi kehidupanmu. Masih ada itu dalam kehidupan saudara. Masih ada firman Allah. Saudara, saya yakin bahwa firman Allah yang saudara sudah terima sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun itu masih tertinggal. Mungkin sudah tinggal pokoknya saja, tapi itu masih ada di dalam tanah. Biarkan itu dilawat Tuhan kembali, disirami dengan air kuasa Roh Kudus, dan itu tumbuh kembali, saudara. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan bekerja melalui apa yang ada, apa dalam hidupmu. Jangan biarkan itu Roh Kudus ada dalam dirimu pasif. Jangan biarkan itu firman Tuhan yang sudah dengar mungkin dari sekolah minggu yang tiap bulan. Jangan biarkan itu. Itu tunggul yang masih ada. Biar dia disirami dengan air kuasa Roh Kudus. Dia boleh tumbuh. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita mau taat kepada Tuhan. Taat dan perkatakan janji-janji Tuhan kepada setiap situasi hidupmu. Haleluya, kita fokus kepada Allah. Dia bukannya Allah daripada semua kelimpahan yang sudah punya. Dia juga Allah daripada semua kehilangan yang terjadi. Tapi yang terpenting adalah Dia Allah dari apa yang sisa. Mungkin saudara sudah dicukur habis, tapi masih ada yang sisa. Sebab Tuhan tidak mau mengizinkan musuh mengambil semuanya. Masih ada firman Allah, masih ada janji-janji Tuhan, masih ada Roh Kudus di dalam hidup saudara. Haleluya, mari bangkitkan itu dalam hidupmu. Mari perkatakan firman Allah. Surat Taurat, perkatakan itu di dalam nama Yesus. Aku berkata kepada situasi kehidupanku yang terpuruk, di dalam nama Yesus, kehidupan datang lagi. Kehidupan datang lagi di dalam nama Yesus. Ya Ralabayara Santara Batur, ya Rabayara Sakara Bayara. Haleluya, mari memuji, menyembah Dia. Haleluya. Masih apa yang tersisa? Pujian, sembahan, ucapan syukur masih ada. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih jamaah Tuhan, jamaah. Dengarkan perkataan firman Tuhan, haleluya, yang diucapkan dengan iman oleh umat-Mu di atas setiap yang kering dalam kehidupan mereka. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Tuhan Allah, Tuhan yang bekerja dengan yang masih ada, yang tersisa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami tunduk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami masih punya Engkau Tuhan Yesus yang tersisa dalam hidup kami. Kami masih punya pengharapan di atas firman-Mu Tuhan. Jangan sampai itu hilang. Tapi Engkau tidak mengizinkan musuh mengambil semua-muanya. Masih ada dan Engkau bekerja dengan apa yang masih ada di dalam nama Yesus. Ajar kami taat Tuhan. Kami memperkatakan Tuhan Yesus di atas tempat-tempat di mana musuh sudah berhasil merampasnya. Itu mungkin karena kesalahan kami sendiri sehingga musuh masuk. Dia pencuri yang merampas dan mencuri dan membinasakan. Kami izinkan itu, dan itu datang dalam hidup kami, dan kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Tapi Engkau berkata bahwa seperti Nebukadnezar memang dipenggal karena kesombongannya, tapi masih ada satu tunggul yang tersisa. Dan pada satu saat Engkau akan mengunjungi kembali Nebukadnezar pada waktumu, dan Tuhan dari tunggul itu akan kembali dipulihkan pohon yang tinggi dan besar yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biarlah umat-Mu Tuhan Yesus mulai bergerak dan memperkatakan setiap firman Allah. Jangan firman Allah menjadi tidak berdampak apa-apa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan,
Kami taruhkan perkataan-Mu, firman-Mu, dan kami menyimpannya dalam tanah hati yang subur. Supaya jangan kami berdosa kepada Tuhan. Supaya kami Tuhan mempunyai pengharapan bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami terus begini. Ada saatnya pada waktu-Mu Engkau berkata, cukup sudah. Aku kembali melawat apa yang masih ada dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Tuhan tanamkan kebenaran firman-Mu dalam setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati seluruh Elohimers, berkati setiap suami, istri, anak-anak, rumah tangga yang ada Tuhan Yesus. Berkati worship leader juga, para singer, pemain musik, pemegang kamera, chorus, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kami semua Elohimers yang ada di tempat ini dan yang tersebar di seluruh Sidoarjo ataupun di mana-mana tempat. Mungkin ada anak Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus mendengar firman Tuhan ini. Tuhan lawat juga mereka, kalau toh ada orang yang masih belum mengenal Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Dan mereka mengalami kehancuran kehidupan Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan lewat firman-Mu ini seperti sesuatu yang boleh masuk dalam kehidupan dan mendatangkan pengharapan yang baru. Tuhan lawatlah Tuhan Yesus mereka, selamatkan mereka Tuhan. Biar mereka tahu bahwa Tuhan yang kami sembahlah Tuhan yang tidak mengizinkan umatnya habis-habisan. Masih ada sesuatu yang Engkau biarkan untuk ada dalam hidup kami. Kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati pemerintahan bangsa dan negara kami ini. Dan saudara puji Tuhan, angkatlah tangan saudara, terima berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.